Halo Pak. Halo, selamat malam semuanya. Halo Pak. Oke, Ya, Bapak mungkin mau perkenalan diri dulu nih Pak untuk participants kita yang udah ada 500 orang loh Pak, luar biasa wow, banget. luar biasa ya. Iya. Iya, iya. Oke, Bapak mungkin mau perkenalan dulu nih Pak. Baik, baik. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua ya. Terima kasih teman-teman yang sudah join ya di malam Sabtu ya, di weekend juga besok, tapi pada semangat semua. Perkenalkan saya Arli Leonard Manafe, saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tadi sempat baca saya di kolom chat ada yang dari NTT juga ya. Kita satu daerah Bapak atau Ibu atau teman-teman di sana. Salam kenal, saya saat ini bertugas berdinas di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran, shipping, logistik, service ya, dan banyak lagi jasa yang kami berikan, yaitu PT Samudra Indonesia Tbk, berposisi sebagai seorang Corporate Controller Department Head. Posisinya ada di Jakarta Barat ya, tapi domisilinya ada di Jakarta Pusat. Saya juga mantan auditor ya, kalau teman-teman yang backgroundnya akuntansi itu pasti tahu apa itu auditor ya. Nah, itu salah satu kantor akuntan publik, kantor yang bertugas untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan. Nah, itu namanya Deloitte. Nah, pendidikan saya terakhir itu di Master of Accounting di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Mungkin singkatnya itu dulu ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Kembali ke Mbak Bianca dulu. Oke, terima kasih banyak Pak Arli. Nah, mungkin teman-teman semua di sini udah pada nggak sabar ya untuk mulai pemaparan materinya malam hari ini. Maka itu waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Ya, thank you so much untuk Mbak Bianca, dan terima kasih juga buat teman-teman di Bincang Pintar ya, pintar.id, pintarnya.id. Terima kasih untuk kesempatannya. Saat ini ya, teman-teman semua, kita akan bahas mengenai satu sikap ya, atau satu hal yang sebenarnya itu kita butuhkan sampai selama-lamanya, sampai nanti pada saat kita sudah tua ya, itu sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ini mau kita bedah satu persatu. Jadi bukan cuma dalam bekerja ya, teman-teman semua, tapi karena kita juga mau bekerja untuk mencari pekerjaan, ataupun yang sekarang sudah bekerja, kita perlu untuk meningkatkan bidang ini. Oke, suara saya semoga terdengar jelas ya, teman-teman semua. Judul hari ini kita bahas mengenai bedah soft skills penting dalam bekerja, dalam dunia pekerjaan. Oke, next please. Nah, bicara mengenai soft skills, berarti ada juga yang disebut dengan hard skill ya. Soft skill artinya secara harafiah, secara sederhana, yaitu keterampilan-keterampilan yang ada di dalam diri kita masing-masing ya, yang tidak perlu kita mempelajari dengan cara-cara yang keras begitu. Jadi sudah ada dalam diri kita masing-masing dan perlu kita kembangkan dalam diri. Nah, sedangkan hard skill itu yang bisa kita pelajari dengan giat, hal-hal yang bisa kita dapatkan juga dengan melakukan pembelajaran atau pembuatan keterampilan. Secara pengertian ya teman-teman, soft skills adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh pekerjaan apapun, atau atribut pribadi ya, atribut yang ada di dalam diri, atau bisa juga disebut dengan kemampuan diri sendiri, kemampuan interpersonal yang dibutuhkan dalam pekerjaan ya. Jadi kemampuan dalam diri teman-teman ya, kemampuan yang ada di dalam diri kita maupun dalam pemikiran kita, ataupun karakter, bisa disebut karakter, sikap, attitude. Nah, itu yang ada dalam diri. Sedangkan hard skill berdasarkan pengertiannya adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Jadi kalau kita belajar berjalan itu hard skill waktu masih kecil ya. Kemudian belajar berlari itu hard skill. Belajar naik sepeda, belajar naik motor, belajar menyetir mobil, belajar mengendalikan pesawat terbang, itu hard skill ya. Nah, semuanya itu adalah keterampilan-keterampilan yang dipelajari dan terukur, atau pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan. Nah, ya, jadi teman-teman harus paham dulu apa itu soft skill dan apa itu hard skill.
Nah, nanti lebih jelasnya ada tabel yang bisa kita pelajari sama-sama. Next, please. Nah, ini ada perbedaan supaya teman-teman paham ya. Tadi kalau pengertiannya kayaknya agak bingung, agak ribet mungkin ya. Ini kita bikin yang lebih singkat saja. Perbedaan hard skill dan soft skill ya. Berdasarkan tabel ini dinyatakan bahwa hard skill itu pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. Misalnya, kita sebagai seorang yang pandai atau yang bekerja di bidang teknologi begitu. Ya, baik programming kah, kemudian apa dia berhubungan dengan bidang bahasa ya, mampu berbahasa asing lebih dari satu ataupun satu cukup, tapi mungkin dia juga memahami soal kedokteran ya, ilmu-ilmu kedokteran atau ilmu marketing, atau kayak saya seperti ini ilmu akuntansi ya, ilmu keuangan. Itu hard skill yang saya pelajari atau yang kita semua pelajari waktu masih sekolah gitu ya, atau kita pelajari di rumah. Sekarang lebih gampang ya, kita pelajari di online, di mana saja. Nah, sedangkan kalau soft skill itu adalah kualitas pribadi seseorang, ke wataknya, kemudian kepribadiannya, personalitinya, attitude-nya ya. Kualitas pribadi seseorang misalnya komunikasi ya. Dia berkomunikasi itu juga dipelajari ya. Itu dipelajari, dia berkomunikasi di depan umum, itu soft skill. Dia berani ya berbicara di depan umum, dia presentasi ya. Kemudian leadership, kepemimpinan, itu juga adalah suatu soft skills. Nah, kemudian hard skill itu apa? Hard skill itu dapat dipelajari dan lebih terukur. Misalnya, teman-teman, Bapak Ibu semua mempelajari tentang misalnya sekarang yang paling tren itu apa ya? Namanya Internet of Things ya, atau artificial intelligence. Atau Bapak Ibu teman-teman mau ambil sertifikasi khusus gitu ya. Sertifikasi khusus begitu. Atau ini deh, kalau mau lanjut sekolah misalnya, mau lanjut sekolah. Nah, itu dipelajari, ada beberapa mata kuliah yang dipelajari, kemudian terukur. Kalau kita tidak lulus mata kuliah tersebut, berarti kita kurang belajar misalnya. Kita kurang belajar, kemudian kita kurang memahami pelajaran. Nah, itu kan terukur kan, ada nilai-nilainya yang bisa terukur. Misalnya passing grade adalah 65, kita masih 60, nah itu terukur. Berarti hard skill kita dalam mempelajari materi tersebut belum memenuhi syarat. Gitu. Sedangkan kalau soft skill itu bersifat pribadi dan lebih subjektif ke personality kita, ke masing-masing diri kita. Begitu ya. Dan itu lebih sulit untuk diukur. Untuk diukur. Misalnya, seseorang itu dia kita kenal dia tuh orang baik misalnya ya. Dia orang ramah. Begitu. Tapi kok minggu lalu saya ketemu dia kok tiba-tiba jadi pemarah, ya. Dia tiba-tiba jadi orang yang emosian begitu. Oh ternyata misal dia punya masalah tertentu. Nah kita nggak tahu masalahnya tapi kan pas kita ketemu dia jadi marah, jadi emosi. Ternyata dia punya masalah mungkin ya, masalah dengan keluarga, masalah dengan dengan pekerjaan, begitu. Tapi kan tidak bisa kita ukur ya. Kita tidak bisa kita ukur mengenai hal-hal seperti itu, kepribadiannya. Yang ketiga, hard skill itu bisa dibuktikan dengan ijazah ya. Tadi saya bilang kalau teman-teman yang sekolah kemudian lulus, itu ada tuh ukuran hard skill-nya. Ada ijazah kah? Ada sertifikat tanda lulus kah? Kayaknya salah satunya ini ya dari Bincang Pintar, teman-teman lulus nih. Teman-teman lulus kemudian muncul bisa klaim sertifikat. Nah, itu kan teman-teman bisa dikatakan memenuhi hard skill-nya ya, atau penghargaan atau dia memenangkan suatu perlombaan begitu. Nah, itu hard skill. Sedangkan kalau soft skill itu sulit untuk dibuktikan karena terkait dengan karakteristik setiap individu, setiap personal ya. Jadi memang agak berbeda itu hard skill dan soft skill. Kita lihat contohnya, apa itu hard skill dan soft skill dalam pekerjaan. Next please. Nah, kalau di hard skill ya, ini contoh hard skill dan soft skills. Hard skill itu kayak misalnya bahasa pemrograman ya, coding misalnya, atau Python, atau JavaScript, C++. Kalau di bidang saya ya, background accounting, itu misalnya
eee, lulus sertifikasi apa begitu, sertifikasi akuntansi misalnya, sertifikasi pemerintahan. Nah itu ya, itu hard skill yang dipelajari. Sedangkan soft skill itu mampu berkomunikasi secara efektif, ya. Kita ketemu orang, kita berkomunikasinya seperti apa, kita ketemu, eee, misal atasan kita di kantor atau atasan kita di tempat kerja, ya. Kita ketemu dengan guru di sekolah, itu soft skill yang dibutuhkan. Cara berbicara dengan guru atau dosen atau atasan itu berbeda dengan kita cara berbicara dengan teman, teman sebaya atau kakak senior, itu berbeda pastinya, ya. Itu soft skill, itu soft skill. Nah, atau contohnya adalah, SEO atau SEM terkait dengan marketing, ya. Itu juga cara-cara bagaimana cara kita menjual, cara kita bisa kalau bahasa teman-teman marketing, teman-teman sales tuh, dalam 5 menit berapa yang kita close. Nah, itu bahasanya mereka seperti itu. Jadi, misalnya dalam 5 atau 10 menit berapa yang bisa terjual, gitu. Sedangkan kalau dalam soft skill disebut dengan leadership, kepemimpinan atau komunikasi. Ada lagi contoh lagi kalau di hard skill itu, web atau, app development, ya. Kalau di soft skill itu berpikir kritis. Berpikir kritis itu misalnya dalam hal suatu ada masalah, kemudian kita mulai memikirkan kira-kira masalah ini bersumbernya dari mana, dan masalah yang sumber itu bisa nggak kita kurangkan masalahnya. Setelah kita memikirkan masalah itu, ada nggak kira-kira solusi dari masalah itu. Nah, itu berpikir kritis, ya. Kemudian hard skill selain itu adalah digital marketing. Digital marketing sekarang ya, sekarang tuh banyak orang Eee, berkecimpung di dunia konten kreator ya, di dunia, vlogger. Nah itu digital marketing-nya tuh dipakai di sana. Selain itu juga kalau dari soft skill itu ada manajemen waktu. Misalnya manajemen waktu ini salah satu yang dibuatkan sama teman-teman sekalian di sini. Malam Sabtu jam 8 saya mau mempelajari tentang bedah soft skill untuk dunia pekerjaan. Nah, ini manajemen waktu. Kita tidak misalnya kita tidak, hangout dulu sama teman-teman di luar, tapi mau menambah ilmu. Nah, ini salah satunya ya. Kemudian ada hard skill. Hard skill mengenai network security. Network security ini, terkait dengan jaringan keamanan, keamanan jaringan dalam hubungan tentang teknologi. Sedangkan kalau soft skill itu problem solving ya. Kita menjadi problem solver. Jangan malah kita menjadi jangan malah kita menjadi source problem ya. Jangan kita menjadi sumber masalahnya itu sendiri. Jangan kita jadi sumber masalah itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi usahakan kita yang bisa memecahkan masalah. Kemudian ada Microsoft Office, ada UI UX design. Nah, ini penting banget, user interface atau user experience, bagaimana kita membuat tampilan-tampilan kayak misalnya tadi salah satu gambaran ya tentang di Bincang Pintar ini juga dibuat sama teman-teman di UI UX design begitu. Ya, iya, teman, saudari, Bianca tadi, Mbak Bianca juga pasti membuat tampilan-tampilan slide ini menjadi lebih bagus. Nah, itu hard skill. Nah, sedangkan kalau tadi disampaikan Mbak, Bianca di depan ya, pengenalan dan segala macam itu soft skill, begitu. Kolaborasi dengan, eee, tim, dengan panitia di belakang itu soft skill, kerja sama tim ya, itu soft skill, seperti itu. Oke, next slide please. Nah, jadi penting ya teman-teman semua, penting untuk memiliki soft skill dalam berkarir. Kenapa penting? Kenapa penting, Pak? Kenapa penting? Karena itu bisa mendukung, itu bisa menunjang dalam pekerjaan. Nanti di slide berikutnya tuh ada tuh, bagaimana hal-hal ini bisa menunjang dalam pekerjaan, ya. Nah, memiliki banyak kemampuan personal membantu kita cepat mencapai jenjang karir yang kita inginkan. Karena dengan mampu berpikir kritis dan analisis, kita bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat di saat terjadi suatu konflik sehingga menjadi poin tambahan untuk kita. Nah, ke depan ya teman-teman semua, pekerjaan-pekerjaan yang klerikal, pekerjaan-pekerjaan yang manual itu akan digantikan oleh sistem, akan digantikan oleh teknologi, begitu. Jadi ya tidak dibutuhkan lagi tuh hard skill. Boleh hard skill dibutuhkan, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Nah, yang dibutuhkan apa? Soft skill, cara berpikir kritis, cara melakukan analisa, cara melakukan strategi, cara melakukan perencanaan dengan baik, dan menyelesaikan masalah. Begitu ya.
Itu yang dibutuhkan, begitu. Jadi, misalnya tidak ada orang yang berpikir tentang COVID pada zaman waktu sebelum COVID muncul itu kan tidak ada orang yang berpikir bagaimana cara COVID itu bisa kita selesaikan dengan, hal-hal lain, gitu ya. Tiba-tiba muncullah COVID ini, gitu ya. Nah, pas muncul COVID mereka mulai berpikir, "Oh, harus ada vaksinasi, harus ada, cara-cara protokol kesehatan." Nah, itu adalah, penyelesaian masalah. Nah, itu soft skill yang dibutuhkan, ya. Karena ke depan pasti pasti hard skill memang penting, tapi saya sarankan ya, bagi teman-teman yang mau memulai bekerja ataupun sudah bekerja, itu tingkatkan soft skill-nya. Karena banyak orang yang bilang ya, para senior-senior saya juga sampaikan bahwa pengetahuan tentang suatu pekerjaan itu bisa dipelajari, tetapi kepribadian ya, attitude atau sikap seseorang itu kalau sudah terbentuk itu sulit untuk dihilangkan, begitu. Jadi diharapkan teman-teman mulai sekarang ditingkatkan bagaimana caranya untuk meningkatkan soft skill ya, supaya, karir teman-teman menjadi lebih baik. Itu penting soalnya. Oke, next slide please. Nah, ini ada penelitian, ini 2025, tinggal berapa tahun lagi nih, 2, 3 tahun lagi deh. Ada 10 skills yang sangat dibutuhkan oleh semua orang, baik perusahaan maupun pengusaha, atau apapun itu, 10 skill yang paling dibutuhkan di tahun 2025. Ya, ada, ini kita lihat yang sisi kanan dulu ya, teman-teman ya. Ada analytical thinking and innovation, berpikir analisa dan inovasi-inovasi yang baru, begitu. Active learning and learning strategic, aktif untuk mempelajari sesuatu yang baru, aktif untuk mempelajari membedah sesuatu yang baru. Ketiga, complex problem solving, ya, mencoba untuk mencari masalah dari sumber masalah yang ada. Walaupun masalah itu tidak hilang, setidaknya masalah itu bisa kita kurangkan. Kemudian keempat, critical thinking and analysis, berpikir kritis dan menganalisa. Kelima, creativity, originality, dan inisiatif. Keenam, leadership and social influence. Ketujuh, teknologi use dan monitoring and control. Kedelapan, technology design and programming. Kesembilan, resilience, stress tolerance and flexibility. Dan yang terakhir, reasoning, problem solving, and ideation. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman perhatikan, dari 10 ini cuma 2 yang berbicara tentang hard skill. Ini karena skills-nya dia pukul rata ya, semua baik soft skill maupun hard skill. Nih, cuma 2 yang berbicara tentang hard skill. Teknologi use, teknologi design. Nah, ini 2 ini doang. Yang lain itu berbicara soal soft skill, sorry. Ya. Jadi apa? Jadi dari 10 skills, cuma 2 yang berbicara soal hard skill dan 8 berbicara soal soft skill. Berarti ada 80% kontribusi yang paling dibutuhkan oleh seseorang, oleh perusahaan atau pengusaha dari para pekerjanya, begitu. Jadi 80% kontribusinya 80%, jadi sangat besar untuk meningkatkan karir seseorang, untuk meningkatkan taraf hidup seseorang. Nah, kalau di bagian sisi paling kiri ada komunikasi ya. Ini ada tambahan juga komunikasi, kemauan untuk belajar, pemecahan masalah dan berpikir kritis, time management, kolaborasi dengan kerjasama tim, kecerdasan emosional, pemikiran analitis dan inovasi. Nah, ini hal-hal yang dibuat, hal-hal yang perlu teman-teman angkat, begitu ya. Ini penting karena apa? Karena kedepannya ini yang dibutuhkan, begitu. Karena nanti pekerjaan hard skill itu akan digantikan oleh artificial intelligence, oke? Akan digantikan oleh power business intelligence, akan digantikan oleh Internet of Things. Itu akan digantikan oleh semua. Tapi berbicara soal kreativitas, inovasi, itu hanya dilakukan oleh manusia yang memiliki soft skill, begitu ya. Next slide please. Nah, ini bagaimana mempelajari soft skill ya, ini penting ya. Jadi kita sudah tahu itu pengertian hard skill, apa-apa yang dibutuhkan di hard skill, dan oke, kalau udah tahu terus mau buat apa sekarang? Nah, yang perlu kita buat adalah kita pelajari nih soft skill-nya. Dinaikin dulu soft skill-nya ya. Ini saya bagi dua, bagi mahasiswa maupun bagi pekerja ya. Kalau bagi mahasiswa yaitu apa? Meningkatkan soft skill, aktif mengikuti organisasi di kampus atau di luar kampus, biasanya di masyarakat ya,
di masyarakat, di tempat-tempat komunitas, begitu, aktif ikut berperan aktif menjadi anggota dulu, ya. Nanti di situ kita menyumbangkan aspirasi kita, menyumbangkan suara kita. Kita mulai bersuara, beraspirasi, ya, memberikan apapun yang bisa kita kasih. Kedua, rajin mengikuti seminar atau webinar dan workshop. Nah, seperti ini nih salah satu teman-teman ya, teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa untuk meningkatkan soft skill, salah satunya mengikuti seminar atau webinar. Sekarang banyak webinar atau seminar yang gratis, ya, yang teman-teman bisa ikuti di mana saja, kapan saja. Ada juga kalau mau di YouTube, silakan nonton yang sudah ada recordnya, pelajari gampang sekali. Itu yang teman-teman pelajari untuk meningkatkan soft skill. Atau ini mengikuti outbound, ya. Biasanya di kampus tuh ada tuh outbound antar komunitas, ya. Kalau di kampus tuh dulu zaman saya ada mahasiswa pencinta alam, Mapala. Nah, itu ikut tuh untuk meningkatkan soft skill, teman-teman. Kadang-kadang tuh orang bisa mencari tahu wataknya, mencari tahu kepribadiannya itu pada saat sudah di alam, itu kelihatan bagaimana dia, apakah bisa bekerja sama, bisa menolong sesama. Nah, itu kelihatan. Ketika dia tekanan, capek, nah itu bagaimana? Apakah dia bisa melihat teman-temannya di lingkungannya? Nah, seperti itu ya, meningkatkan soft skill. Dan yang keempat, belajar mengatur waktu. Belajar mengatur waktu ya. Jangan lupa juga mengatur apapun, baik pola makan, pola hidup, pola istirahat, ya, pola belajar, pola bekerja, gitu ya. Karena sekarang kita lihat banyak anak-anak muda yang akhirnya juga mudah memiliki sakit-sakit yang udah sama seperti orang tua, ya. Itu karena pola hidupnya yang tidak benar. Jadi harus belajar mengatur waktu, belajar mengatur pola hidup. Nah, ini untuk bagi teman-teman yang sudah bekerja atau yang mau bekerja nih, ya, perbanyak interaksi dengan orang lain, perbanyak interaksi dengan siapa saja, cari link komunitas, tapi yang baik ya, yang positif, supaya bisa meningkatkan soft skill teman-teman. Kedua, fokus pada keterampilan yang ingin disukai. Misalnya, teman-teman ingin mempelajari tentang membaca puisi dengan baik, ya, membaca narasi dengan baik. Bergaullah sama teman-teman komunitas yang sudah biasa tampil, misalnya begitu ya. Atau yang punya ini kemampuan terkait dengan stand up comedy misalnya. Wah, dia kalau di tongkrongan tuh dia paling lucu tuh misalnya. Udah, ajak dia untuk, ayo kamu pasti bisa nih, kayak misalnya daftar dalam suatu perkumpulan, begitu ya. Kemudian mengikuti pembelajaran ya, pembelajaran online maupun yang offline, begitu. Lalu ya untuk para pekerja bisa aktif untuk di organisasi. Biasanya di kantor tuh biasanya atau ada tuh organisasi, teman-teman bisa ikut, ya. Oke, next slide please. Nah, ini adalah kesalahan yang sering dilakukan para pencari pekerjaan dan pekerja dalam kurangnya soft skill. Jadi kalau kita sudah bekerja atau kita mau bekerja, tapi yang sering kita lakukan tuh apa nih? Begitu. Sehingga kita tidak dipilih untuk diterima begitu di pekerjaan. Nah, salah satunya adalah komunikasi tidak efektif. Kita salah nih, salah komunikasi begitu dengan orang lain. Padahal orang lain itu menilai bagaimana cara komunikasi kita, ya. Itu sering terjadi. Tidak bertanya saat interview. Nah, ini kalau saat teman-teman yang mau interview, biasanya HRD tanya, sudah selesai panelis menanyakan, kemudian si HRD-nya ya, yang memimpin acara interview itu tanya, apakah Bapak atau Ibu atau Saudara punya pertanyaan kepada kami? Kadang-kadang saya juga waktu dulu masih cari pekerjaan awal-awal, karena gugup, jadi saya bilang, saya tidak punya pertanyaan, Bapak, Ibu, gitu. Nah, itu malah itu yang dinilai buruk, ya. Itu dinilai buruk bahwa kita tidak punya ketertarikan terhadap perusahaan itu. Sehingga kita tidak mau bertanya. Ketiga, tidak melakukan persiapan interview. Harus persiapan interview, ya. Kita cari dulu perusahaan itu bisnisnya apa, bergerak di bidang apa. Nah, itu ya. Supaya kita pada saat berwawancara, berkomunikasi, kita punya pemahaman. Lalu tidak realistis. Nah, ini tidak realistis ini sering terjadi juga bahwa kita bicara hal-hal yang terlalu tinggi misalnya gitu. Oh, saya punya pengalaman Pak, saya punya pengalaman, saya pernah closing, kalau ini misal marketing ya, saya pernah closing di harga di
penjualan 5 miliar misalnya. Padahal tidak pernah gitu. Hanya supaya para interviewnya itu senang. Nah, itu jangan ya. Terus tidak memanfaatkan jaringan, tidak update CV. Nah, ini penting. Teman-teman harus update CV kalau saya sih setiap 3 bulan saya update CV. Apa? Nah, dalam 3 bulan pada saat saya update CV berarti 3 bulan itu saya ada target yang perlu saya capai, begitu. Nah, yang berikutnya kualifikasi diri dan lowongan tidak cocok, begitu. Jadi misalnya saya lulusan akuntansi tapi misalnya saya lamar sebagai perawat, begitu, atau kedokteran. Nah, itu kan tidak cocok ya. Jadi teman-teman kalau bisa yang linear dengan bidang background teman-teman. Tidak mempelajari tentang perusahaan yang dituju ya, sama tadi ya, menggunakan satu cover letter untuk semua lamaran. Jangan teman-teman menggunakan satu surat lamaran kerja untuk semua lamaran yang teman-teman lamar, begitu. Jadi harus disesuaikan. Tidak berpakaian rapi saat interview, tidak melakukan follow up, menggunakan email yang tidak profesional dan jejak digital yang buruk. Nah, ini kadang-kadang banyak juga ya dilewatin oleh teman-teman, tidak melakukan follow up. Nah, pertama kalau saran saya, teman-teman yang misalnya dipanggil interview ya melalui email pada saat sudah mau mendekati hari H biasanya, atau enggak pada saat di email pertama kali mereka HRD email, teman-teman balas, "Saya bersedia hadir pada jam dan waktu yang ditentukan." Gitu. Nah, sudah selesai interview, sudah selesai, teman-teman kalau saya sarankan balas lagi emailnya, "Terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengikuti interview pada hari ini. Ke depan saya berharap saya mendapatkan informasi atau keputusan yang baik dari perusahaan." Gitu ya. Menggunakan email yang tidak profesional. Nah, ini harus menggunakan email. Teman-teman bikin aja email yang baru sesuai dengan nama teman-teman dan jejak digital. Ya, pastikan apa yang sudah kita lakukan itu sebelumnya, apalagi di media sosial ya, itu pastikan yang benar karena kalau kita mencari pekerjaan pasti yang mereka cek adalah salah satunya adalah jejak digital kita. Next slide. Nah, ini 8 skill yang berguna selamanya ya, 8 skills yang berguna bagi kita selama-lamanya begitu. Yang pertama berani berbicara. Kedua memiliki kepercayaan diri. Ketiga mendengarkan dengan bijak dan keempat kenali potensi diri. Nah, ini lebih ke dalam diri kita masing-masing ya. Dimanapun dan di kapanpun itu dibutuhkan keberanian untuk berbicara. Berbicara di depan umum kah? Berbicara di komunitas kah? Ya. Memiliki kepercayaan diri. Kalau teman-teman saja tidak percaya kepada diri sendiri, nanti pada saat teman-teman berbicara, orang juga tidak akan percaya nih terhadap apa yang kita sampaikan begitu. Jadi harus percaya diri juga. Menjadi pendengar yang baik, kenali potensi diri kita kekuatannya di mana, kita kelemahannya di mana ya. Kalau kemudian mengelola waktu dengan baik. Waktu yang kita punya ya, waktu yang kita punya itu kita harus kelola dengan baik. Baik di weekdays maupun di weekend. Kemudian menahan diri dari mengeluh. Nah, hal ini saya juga masih dalam proses pembelajaran ya. Misalnya banyak pekerjaan, nah itu saya mencoba untuk jangan mengeluh, teman-teman. Kemudian konsistensi diri dan menjadi sabar. Oke. Next slide. Kemudian ini 8 hal juga ya, 8 hal yang lebih dari hard skill dan soft skill. Jadi ini udah di atas nih, udah lebih advance. Ini juga ada di agama kita masing-masing juga diatur ya. Di kitab suci kita masing-masing juga diatur, di rumah kita juga diatur, di masyarakat juga diatur ya. Di tempat-tempat ibadah juga diatur tentang apa? Tentang ini nih, rendah hati, ramah, mau menolong sesama, memiliki kasih, rajin, jujur, ulet, dan kerja keras. Ini dibutuhkan dimanapun. Kalau teman-teman punya 8 hal ini, saya yakin pasti sukses, pasti bisa menjadi orang hebat. Ya, oke. Dan terakhir, saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dan sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak Arli. Wah, luar biasa banget ya pemaparan materi dari Pak Arli ini. Pasti teman-teman semua di sini bisa mendapatkan insight-nya, bisa mendapatkan manfaatnya dari pemaparan materi barusan. Karena aku aja nih sebagai host, aku tadi dengerin tuh kayak
merasa tercerahkan gitu loh. Wah, luar biasa banget ya, terima kasih banyak. Nah, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke sesi Q&A kita, karena kalau dilihat dari kolom Q&A nih, ada lebih dari 100 loh yang bertanya. Jadi, walaupun emang nggak bisa 100-100-nya kita jawab di sini, tapi, semoga pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tadi belum disampaikan oleh, Pak Arli bisa terjawab ya. Oke, mungkin aku akan kirim pertanyaan-pertanyaannya ke kolom chat supaya Pak Arli juga bisa, lihat mana pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipilih ya, Pak. Oke, saya sudah kirim di kolom chat. Untuk pertanyaan pertama ada dari Kak Abdullah Fajar Saiful Kahfi. Setahu saya, Kak, orang yang susah berinteraksi itu memiliki pemikiran kritis yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang soft skill-nya bagus. Apakah hal tersebut benar, Kak? Jika salah, mohon dibenarkan. Terima kasih. Langsung jawab, Mbak, ya? Iya, boleh langsung Oke, menjawab. siap. Betul, itu ada benarnya juga ya, ada benarnya juga. Kadang-kadang ini kan kita bicara mengenai kepribadian ya, introvert dan extrovert. Jadi kadang-kadang orang yang introvert tuh dia mulai berpikir tuh, dia berpikirnya banyak, analisanya banyak, kemudian tapi dia tidak bisa menyampaikan secara leluasa, ya, tidak bisa menyampaikan secara gamblang begitu, teman-teman. Nah, itu jadi kelemahan jatuhnya. Memang ada seperti itu, tapi jadi kelemahan. Susah nanti bagi kita untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, bagi saya itu orang introvert dan ekstrovert itu hanya sebatas penilaian psikologis aja, begitu. Zaman sekarang te tidak terlalu dipusingkan, "Oh, saya ini introvert, saya harus seperti apa, saya" tidak, ya. Bisa orang introvert dia akan bisa jadi lebih sangat ekstrovert, ataupun orang ekstrovert pun dia akan bisa jadi orang yang bisa introvert sekalipun, begitu. Jadi tidak dari awal setelah dia introvert kemudian dia cuma bisa berpikir yang jernih tapi dia tidak bisa menyampaikan. Nah, itu kelemahan, jangan sampai seperti itu ya. Ke depan saya sarankan ketika kita walaupun kita kalau saya sih memang, bisa dibilang saya tuh awalnya introvert tapi nggak tahu sekarang tuh sudah generalis lah, sudah biasa, udah moderate, nggak tahu introvert atau ekstrovert. Jadi apa yang saya pikirkan, apa yang saya punya ide, ya saya sampaikan, begitu. Kadang yang memiliki ide kita sendiri, tapi yang bisa eksekusi itu juga kita sendiri, begitu. Karena kita yang tahu idenya. Nah, jangan sampai kita punya ide, orang lain yang eksekusi, itu malah jadi orang lain yang karirnya naik, gitu ya. Semoga terjawab, bagi Kak Abdullah Fajar Saiful Kahfi. Oke, terima kasih banyak, Pak. Semoga menjawab ya, Kak Abdullah. Nah, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Maulana Rizky. Pertanyaannya, apakah saya bisa bertahan dengan hard skill yang lemah tapi memiliki soft skill yang kuat nih, Pak? 100% saya kasih jamin, bisa, sangat bisa, begitu. Kenapa? Karena yang kita dibutuhkan itu adalah soft skill, karena dibutuhkan itu soft skill. Mau sampai kapan pun tetap soft skill itu yang akan bertahan, begitu. Tadi ada penelitian yang dikeluarkan oleh World Economic Forum yang tadi ya, yang 10 skills yang dibutuhkan di tahun 2025, dari 10 skill, 8 skill itu berbicara tentang soft skill. Sorry, dari 10 skills yang dominan adalah soft skill. Dua saja yang berbicara tentang hard skill. Berarti mau kita hard skill-nya lemah, ya, bahkan bahkan itu hard skill-nya itu bukan lemah lagi, bahkan malah tidak ada. Bahkan orang bilang begitu. Tapi coba kalau dia rajin, misalnya rajin, ulet, tekun, dia bisa kalau bahasa kita dia bisa hantam semua tuh yang hebat-hebat, keluarkan semua dan dia bisa menjadi hebat juga dari soft skill yang dia punya. Seperti itu ya. Semoga terjawab ya. Mas Maulana Rizky. Oke, terima kasih banyak, Pak. Jadi walaupun hard skill-nya itu kurang, tapi yang paling penting itu sebenarnya soft skill ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Alifa Septiani Putri. Bagaimana cara mengetahui soft skill atau hard skill yang ada pada diri kita bagi orang yang introvert dan bagaimana cara mengembangkannya? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan bagus. Bagaimana caranya untuk kita mengetahui soft skill dan hard skill? Kadang-kadang memang sulit. Kadang-kadang memang di awal itu sulit. Ini saya ini soft skill atau hard skill ya? Misalnya ya. Bagaimana untuk mengetahui ini? Begitu. Nah, cara mengetahuinya terus diasah
Nah, cara cara asanya tadi salah satunya. Kalau bagi mahasiswa, asanya apa? Ya udah dia coba ikut ikut komunitas, dia ikut organisasi, begitu ya. Ikut webinar, ngasih pertanyaan begini kayak Mbak Alifa, ya. Ini yang sudah dibuat pertanyaan 3 orang yang dibuat pertanyaan yang dikirim Mbak Bianca barusan ini soft skill. Berani menulis pertanyaan dari 100 ya, yang dipilih teman-teman itu punya soft skill, ya. Jadi terus mengasahnya dengan cara itu, akhirnya bisa ketahuan mana yang, soft skill kita dan mana yang hard skill kita. Secara harfiah kan udah jelas tadi, hard skill yang dipelajari, soft skill yang ada dalam diri dan dikembangkan. Nah, kedua kedua bagaimana cara mengembangkannya tadi ya, cara mengembangkannya adalah dengan cara terus mengasah, ikut ikut organisasi, ikut webinar, ikut workshop, ikut komunitas, ya, bangun link dan semuanya itu. Semoga terjawab ya Mbak Alifa Septiani Putri. Oke, terima kasih banyak, Pak. Nah, selanjutnya ada nih pertanyaan dari Kak Saidah Ningsih. Izin bertanya, Pak, saya seorang ibu rumah tangga dan ingin kembali bekerja dan sedang mencari pekerjaan sampingan. Menurut Bapak, apakah masih perlu untuk memiliki soft skill? Dan jika ingin memiliki soft skill baru, sekiranya skill baru apa yang bisa dipelajari oleh ibu rumah tangga seperti saya saat ini? Terima kasih, Pak. Nah, ini nih kadang ya, kadang bagi, sebagian orang melihat bahwa khususnya, wanita ya, sudah awalnya dia bekerja, kemudian dia, resign dari pekerjaannya karena, menikah, kemudian mempunyai anak, begitu. Jadi dia fokus dulu membesarkan anaknya, lalu dia mau kembali lagi bekerja. Nah, kadang sebagian orang merasa bahwa, wah, dia udah terakhir kerja itu 2 tahun yang lalu. Jadi sekarang udah nggak punya, pengalaman lagi. Jangan salah Bapak Ibu, teman-teman semua. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu soft skill-nya paling tinggi. Soft skill-nya paling tinggi, kesabaran dilatih ya, harus bangun pagi, harus bangun subuh-subuh, itu kesabaran dilatih. Nah, kalau di kantor saya bahkan, di kantor saya ini ada 3 orang yang diterima walaupun jadi dia tuh sebelum Covid dia udah resign. Sebelum Covid dia udah resign. Rencananya itu habis resign, habis, nikah, kemudian dia, punya baby, begitu dia mau kerja lagi tapi Covid, banyak perusahaan yang tidak membuka lowongan pekerjaan karena banyak yang PHK ya. Jadi banyak, setelah Covid ini sudah mulai, dia mulai lamar pekerjaan. Dan 3 itu ibu rumah tangga yang sudah 2 tahun 2019 terakhir bekerja diterima di perusahaan saya, begitu. Karena apa? Karena pada saat bertanya pada saat bertanya, "Apa yang kamu lakukan selama kamu menjadi ibu rumah tangga?" Begitu. Yang dilakukan apa? Ya itu soft skill semua yang dibuat, begitu ya. Jadi kalau yang dilakukan jika ingin memiliki soft skill baru, ya silakan dengan cara ya mungkin kayak tadi ya, kalau mau salah satunya ini, mengikuti webinar ya, karena mungkin kalau di rumah kan punya banyak waktu mengikuti webinar, mengikuti workshop. Nah, saran saya ya bagi Mbak Saida Ningsih, eee, mengiku kan banyak kita kan banyak waktu nih, cari di YouTube, pelajari, hard skill. Misalnya kalau Ibu mau kerja sebagai seorang, saya nggak tahu background Ibu ya, tapi mau misalnya ini saya ambil yang, moderate saja, misalnya bekerja sebagai seorang, akuntan misalnya kayak saya, begitu. Atau bekerja sebagai seorang administrasi. Nah, untuk pelajari bagaimana administrasi-administrasi di kantor, misalnya begitu. Pelajari aja, nggak usah yang advance, nggak usah yang dalam, gitu ya. Pelajari di YouTube, pelajari di mana saja, kemudian nanti pada saat interview mencoba untuk menyampaikan. Walaupun saya ibu rumah tangga, tapi saya terus mempelajari, mencari hal-hal baru, seperti itu. Semoga terjawab ya Mbak Saida Ningsih. Wah, luar biasa banget ya jawabannya. Jadi walaupun, sudah tidak bekerja atau, sudah menjadi ibu rumah tangga, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk nggak bisa bekerja lagi ya, Pak, ternyata. Betul betul. Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ahmad. Pertanyaannya itu antara critical thinking dan creative thinking, mana yang harus kita kuasai lebih dulu nih untuk mengubah tantangan menjadi peluang di era revolusi industri 4.0 ini, Pak? Oke. Ini juga pertanyaannya bagus banget dari Mas Ahmad. Kriti Critical thinking dan creative thinking untuk pada zaman sekarang ya, pada zaman sekarang itu kalau menurut saya ini beda ya, kalau menurut orang lain mungkin, bagaimana pandangan mereka, tapi kalau menurut saya itu yang paling penting yaitu critical thinking. Karena kalau kita sudah memecahkan masalah yang ada ya, jadi masalahnya sudah ada nih, kita pecahkan dengan berpikir kritis, bagaimana cara ke depannya seperti apa. Kalau masalahnya sudah mulai hilang pelan-pelan, baru mulai kita punya kreatif.
kreatif kita timbul. Bagaimana cara untuk mendapatkan hal-hal yang baru, begitu. Jadi harus selesaikan dulu nih gunung di depan, baru kita bisa buka jalan, seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya, yaitu pertama critical thinking dulu, baru dilakukan creative thinking, seperti itu. Mas Ahmad, semoga terjawab. Oke, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Erva Oblia Arumdurianti. Soft skill biasanya bisa didapatkan juga dari mengikuti organisasi apabila masih jenjang pendidikan atau kuliah. Tapi jika tidak mengikuti organisasi apapun saat kuliah, apakah berpengaruh besar dalam pembuatan CV dan juga saat melamar pekerjaan karena tidak mengikuti organisasi? Ya, iya banyak ya, banyak, tidak mungkin dalam satu kampus itu semua mengikuti organisasi, ya. Karena memang, keterbatasan mungkin ya, keterbatasan kemudian ketertarikan yang berbeda-bedalah dari semua mahasiswa begitu. Tapi bisa saya sampaikan bahwa organisasi yang diikutin teman-teman waktu masih sekolah, waktu masih kuliah, itu bukan menjadi, eee, patokan utama, bukan menjadi patokan utama dalam hal teman-teman diterima pekerjaan, begitu. Jadi yang menjadi patokan utama jelas adalah ijazah teman-teman, transkrip teman-teman, itu menjadi patokan utama secara administrasi ya, secara administrasi. Karena apa? Secara sadar teman-teman bisa menyelesaikan mata kuliah itu dan lulus. Nah, itu kan dalam kelas kan pasti ada tugas-tugas kelompok, itu juga ada organisasi kecil. Jadi teman-teman jangan bilang, "Oh, saya di kampus saya nggak ada organisasi," misalnya, mahasiswa pecinta alam, saya nggak ikut tentang organisasi BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, saya nggak ikut. Tapi ya apa, di dalam kelas kan kita ada organisasi kecil itu. Ada kelompok, tugas kelompok, kita kumpul ya, kumpul kecil-kecil sama teman-teman. Kita kumpul kecil-kecil sama teman-teman untuk mengerjakan kelompok, untuk bahas, kemudian untuk presentasi. Itu adalah suatu organisasi. Jadi jangan teman-teman, merasa rendah diri kalau, "Wah, saya beda nih sama misalnya sama, teman saya nih, sama, Mbak Bianca, dia organisasinya di mana-mana, orang BEM, dia orang, komunitas deh. Nah, saya cuma orang bilang kupu-kupu, kuliah pulang, gitu. Ada orang yang, eee kuliah meeting, gitu. Nah, ada yang orang kuliah kuliah nangkring, kuliah pulang kuliah dia nongkrong, pulang kuliah nongkrong. Nah, kalau saya kupu-kupu kuliah pulang, nggak ada orang. Tapi jangan jangan berkecil hati. Apa yang teman-teman lakukan itu sudah penting. Nah, yang kalau di CV yang paling penting adalah apa tadi? Menyelesaikan sekolahnya, menyelesaikan pendidikannya. Itu, semoga terjawab Mbak Erva Obilia Arum Nurianti. Oke, terima kasih banyak, Pak. Wah, pasti menjawab ya. Bagus banget nih jawaban dari Pak Arli. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Muhammad Rangga Saputra. Bagaimana cara melatih soft skill yang berhubungan dengan komunikasi, kolaborasi, dan sejenisnya yang meliputi hubungan dengan orang lain secara efisien dan efektif? Karena saya memiliki cukup banyak hard skill dan soft skill yang hanya mencakup diri sendiri seperti inovatif, berpikir kritis, problem solving, dan sejenisnya. Namun, saat berkomunikasi dengan orang lain, saya mudah drop seperti kehabisan topik pembicaraan, sulit menjaga kontak mata, dan lain-lainnya. Iya. Ini juga banyak dialami teman-teman juga ya. Jadi bukan cuma, Mas Rangga aja ya, saya panggil bukan cuma Mas Rangga Saputra saja, bahkan saya sendiri juga mengalami demikian. Nah, yang bisa Mas Rangga lakukan ya, yang bisa Mas Rangga lakukan, tidak perlu orang kalau bahasa anak mudanya so asik, nggak perlu. Jadilah diri sendiri, begitu. Jadilah kepribadian diri sendiri. Kadang-kadang lebih baik kita diminta berbicara daripada kita diminta untuk stop berbicara. Ya, lebih baik kita diminta untuk apa, pendapat dari Mas Rangga begitu. Daripada kita, "Mas Rangga boleh diam nggak?" Nah, itu kan jangan, ya kan. Jadi, tidak tidak perlu berkecil hati bahwa, "Wah, saya punya, soft skill yang lebih ke dalam diri saya sendiri," begitu. Tapi pasti menurut saya pasti ada momen-momen tertentu ya, ada golden moment di mana Mas Rangga diminta untuk berbicara dan silahkan mengeluarkan semua apa yang menjadi pemikiran. Nah, itu menjadi momen, hantam terus. Pada saat itu baru mulai keluarkan. Memang berbeda, Tuhan menciptakan kita juga tidak ada yang sama. Semua berbeda dan itu indah, ya. Jadi jangan merasa bahwa saya tidak sama kayak ini, kayak kayak seperti sama saya tidak sama seperti, Mbak Bianca, saya tidak sama seperti Pak Arli, gitu. Tidak masalah, yang penting kita punya kepribadian, kita punya masing-masing punya, basic sendiri, tapi yang biasa saya sampaikan jangan jangan didiamkan, jangan disimpan, jangan dipupuk sendiri, begitu. Misalnya kalau ketika dia bilang, "Oke, silakan Mas Rangga kasih pernyataan."
Tapi malah kita malu, kemudian kita sampaikan ke teman kita yang di sebelah, "Kamu aja yang bilang." Nah, itu sebenarnya kita nggak dapat momennya nanti malah ya. Jadi pelan-pelan mencoba atur komunikasi, mencoba atur, cara berbicaranya, sama teman-teman tongkrongannya aja, tongkrongan Mas Rangga di tongkrongan pasti ada yang kayak Mas Rangga percaya ya, ya kita nongkrong, atau sama kakak, adik, orang tua, begitu. Itu, semoga terjawab Mas Rangga, Rangga Saputra. Oke, terima kasih banyak Pak Arli atas jawabannya. Nah, mungkin kita bisa lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Kak Damar Marta. Izin bertanya Pak Arli mengenai soft skill, Pak. Jika soft skill itu bersifat subjektif atau menilai dari diri sendiri, yang bisa menilai, nah Pak, bagaimana jika pas kita sudah melakukan psikotes, Pak, tapi ternyata hasil tesnya itu tidak sesuai dengan soft skill dan hard skill kita dengan yang kita tulis di CV, atau bisa juga ketika sudah diterima tapi ternyata hard skill dan soft skill yang kita tulis ini berbeda dengan yang sebenarnya terjadi. Gimana kita bisa memantankan soft skill kita, Pak, agar itu bisa sesuai dengan apa yang kita tulis dengan yang terjadi di lapangan. Terima kasih, Pak. Iya, ini adalah proses sih sebenarnya ya. Ini adalah proses pembelajaran, proses pemahaman diri sendiri ya. Kadang-kadang orang bilang passion. Passion saya itu apa sebenarnya? Sampai hari ini pun juga banyak orang yang tidak bisa mencari tahu apa passionnya karena bisa berubah-ubah. Nah, kalau bicara terkait dengan psikotes ya, psikotes itu juga pasti kita juga pemikiran, wah dalam tekanan nih, saya takut saya tidak lulus. Namanya psikotes ya. Saya tidak lulus. Jadi kadang-kadang memang tidak sesuai dengan apa yang minat kita, apa yang kita mau begitu. Nah, kalau caranya supaya bisa mematenkan ya, supaya bisa mematenkan kita bisa uji. Biasanya saya uji nih, apa yang bisa mematenkan saya atas sesuatu. Soft skill saya apa, skill saya apa, begitu. Pada saat kita melakukan hal tersebut dan kita senang, dan walaupun capek dan kita senang, itu sudah pasti soft skill kita. Misalnya, misalnya nih ya, soft skill kita dan misalnya kalau kita dalam nongkrong, ya, ketemu orang, begitu, ketemu orang kita senang tuh ngobrol cerita pengalaman, ya, mendengarkan dia berbicara, kemudian mendengarkan dia punya masalah, kemudian kita kasih solusinya. Nah itu sudah soft skill, itu sudah soft skill dan kadang-kadang kan pastilah di teman-teman tongkrongannya Mbak Damar ya, Mbak Damar Marta ini dalam tongkrongannya situ pasti dibilang misalnya, "Oh Mbak Damar nih orangnya, eee, apa, pendengar yang baik." Nah itu salah satu bahwa, oh iya berarti memang itu soft skill saya, begitu. Atau, oh Mbak Damar nih orangnya mengayomi mengayomi teman-temannya misalnya. Atau enggak jago jago manajemen, misalnya dalam suatu perkumpulan kemudian ada yang bilang, "Ayo pesan makan." Dia yang Mbak Damar yang sibuk nih, misalnya sibuk, "Kamu makan apa?" Nah, itu soft skill. Bagaimana mengatur manajemen. Kadang-kadang orang malu ya, orang malu untuk bertanya, "Kamu mau kayak kayak gimana?" Nah, itu kadang-kadang malu. Nah, tapi kalau Mbak Damar masuk ke situ kemudian masuk, saya, "Oh, kamu mau apa?" Biar saya yang atur. Nah, itu soft skill. Nah, cara mematenkannya adalah diuji terus ya, diuji terus apa yang saya suka, bagian mana yang saya suka dan kalau saya ngerjakan itu tidak buat saya stres, tidak buat saya walaupun capek tapi buat saya happy, buat saya senang, seperti itu. Nah, kalau saya yang saya selalu uji misalnya saya kalau memang workaholic, saya memang senang bekerja, Sabtu Minggu saya bekerja. Tapi ya saya enggak, jangan harapkan teman-teman jangan meniru ya, karena memang beda-beda kita ya. Tapi kalau saya memang, senangnya di situ, begitu. Jadi ya, itu yang saya patenkan ya misalnya salah satu yang CV yang saya tulis, salah satunya ya adalah senang bekerja walaupun bekerja di bawah tekanan, seperti itu. Diuji terus ya Mbak Damar, semoga terjawab. Wah, luar biasa banget ya. Terima kasih Pak Arli sekali lagi untuk jawabannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Inggar. Saya tertarik dengan beberapa soft skill yang harus kita kuasai. Dari beberapa macam soft skill tersebut, harus kita kuasai semuanya atau beberapa saja di tengah kapasitas diri yang terbatas dan kadang saya ini tipe orang introvert nih, Pak. Oke, eee, Mbak Inggar ini pertanyaannya keren banget ya. Ini hampir dialami juga semua orang, begitu. Dari sekian banyak misalnya nih sudah terlalu banyak nih ya, ada 10. Ada 10 tadi salah satunya, 10 terus banyak sekali. Memang saya harus melakukan semua. Tidak perlu ya, tidak perlu Mbak Inggar.
Enggar tidak perlu melakukan semua, tapi Enggar bisa mengasah semuanya, begitu. Tidak perlu melakukan, saya harus komunikasi, saya harus analytical thinking, saya harus inovasi, saya harus problem solving, tidak perlu. Tapi mengasah, mengasahnya pelan-pelan saja, begitu. Dalam kan tidak mungkin dalam satu komunitas masalah terus yang di situ. Jadi ya yang kita lakukan adalah problem solver terus kan tidak, ya. Tiba-tiba dalam suatu perkumpulan ada teman yang lagi mengalami masalah keluarga atau masalah percintaan mungkin atau masalah keuangan, apa kita bisa bantu? Walaupun kita tidak bisa bantu uang, tapi kita bisa bantu doa, misalnya seperti itu ya. Nah itu salah satunya. Kemudian apa? Yang lain, kamu punya ide nggak? Kamu punya pendapat nggak? Kalau saya di akhir tahun ini saya bikin kegiatan apa ya, misalnya untuk di kantor. Oh kita tukar kado aja misalnya. Nah itu salah satu, begitu. Diasah aja. Nah cara diasah yaitu, mungkin perbanyak komunikasi, tapi ini kan kalau Mbak Ingrid bilang, Mbak Ingrid klaim bahwa Mbak Ingrid adalah tipe orang yang introvert. Tidak masalah ya, tidak masalah bahwa sekarang saya introvert, kemudian saya, kapasitas diri saya ini terbatas begitu, saya tidak bisa komunikasi dengan leluasa begitu, sama kayak Mbak Bianca, saya tidak bisa komunikasi dengan baik karena saya orang introvert. Jangan berkecil hati juga, kembali lagi kayak pertanyaan dari, sebelumnya saya bilang itu, cari komunitas, cari lingkungan tongkrongan ya, teman-teman yang, bersama-sama dengan Mbak Inggar itu, ya. Di situ aja Mbak Inggar berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi insight. Nah itu aja, tidak perlu walaupun kita introvert kan tidak mungkin kita seorang diri kan, tetap pasti ada satu 2 yang bisa sering menemani kita, adalah sahabat-sahabat karib kita. Nah itu aja, tidak apa-apa, tidak perlu terlalu banyak, begitu ya. Seperti itu. Semoga terjawab Mbak Inggar. Oke, terima kasih banyak Pak Arli. Nah, mungkin karena mengingat waktu juga kita, masuk ke pertanyaan terakhir ya, Pak. Oke, nah pertanyaan terakhir ada dari Kak Zandi Ferry. Ini lebih ke pendapat dari Pak Arli nih. Jadi, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jika soft skill menyumbang hampir 80% dalam kesuksesan seseorang dan hard skill itu 20%, mengapa dalam pendidikan di Indonesia itu komponen ajar hard skill justru dominan dibandingkan soft skill? Nah, bagaimana pendapat Pak Arli? Kemudian yang kedua, keberanian berbicara dalam dunia kerja seringnya pekerja justru dituntut mengikuti arah pimpinan top down. Hal ini sering jadi penghambat inisiasi dan kreativitas. Bagaimana nih Pak kira-kira solusinya? Ya, oke, ini pertanyaannya kompleks ya, dan ditaruh di bagian terakhir ini, luar biasa panitia bincang pintar. Oke, pertama, kalau kita bicara tentang negara tercinta kita Indonesia, memang ada yang disebut, kalau kalau teman-teman tahu, ada yang disebut dengan relearn, relearn ya, hal-hal yang perlu dipelajari kembali. Kemudian ada yang disebut dengan unlearn, hal-hal yang tidak perlu kita pelajari lagi, ya. Kemudian ada yang disebut dengan new learn, ya, hal-hal yang perlu kita pelajari, hal yang baru. Nah, di Indonesia ini kita masuk ke dalam tahap zaman dulu, karena mungkin ya pada zaman waktu penjajahan ya, kita adalah bangsa yang harus bekerja rodi ya, harus kerja, jadi semua berdasarkan benar-benar hard skill ya, teknikal banget, teknikal sekali. Jadi ya pendidikan di Indonesia ya diajarkan untuk bagaimana kita harus cari tahu cara bekerja dengan baik, cara bekerja, cara cara jadi semua kayak dalam satu hari itu kita berapa, kalau di sekolah bisa 5 atau 6 pelajaran ya. Di kampus bisa beberapa mata kuliah kita ambil. Karena memang kita diajari untuk menjadi seorang pekerja. Itu disebut dengan unlearn. Sudah cukup. Pada 2022 udah masuk 2023 bentar lagi. Saya harap teman-teman mempelajari yang sudah berlalu, itu disebut dengan relearn. Biarkan saja sekarang teman-teman harus mulai ke new learn, hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru yang bisa diajarkan apa? Yaitu yang tadi soft skill. Kalau perbandingkan ya, negara Jepang dengan negara kita. Negara-negara besar deh. Yang mereka ajarkan adalah soft skill. Karena mereka dilatih untuk bagaimana nanti memecahkan masalah, memecahkan persoalan, ya kan? Dan bisa dilihat hasilnya adalah apa? Negara mereka bisa dikatakan lebih maju daripada negara kita sendiri. Begitu. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah negara kita sudah semakin berkembang karena pelan-pelan awalnya, kalau bisa dibilang presiden kita pertama kan dia mau meningkatkan infrastruktur di periode pertama, periode kedua dia meningkatkan SDM. Nah, ini di SDM nih yang teman-teman sekarang hadapi. Jadi ya silakan, ada salah satunya adalah dengan melalui bincang pintar, ikuti ini ya caranya,
nanti ada webinar-webinar lagi, ikutin lagi, karena itu akan meningkatkan soft skill kita. Begitu ya. Jadi memang kondisi waktu itu seperti itu, kita diharapkan menjadi seorang pekerja, tapi sekarang ke depan relearn dan unlearn yang kemarin, sekarang kita harus new learn, ya, mempelajari hal-hal baru, meningkatkan soft skill. Nah, yang kedua mengenai keberanian berbicara, ya, keberanian berbicara, keberanian berkomunikasi itu seringnya pekerja justru dituntut mengikuti arahan pimpinan, top down katanya. Dalam hal ini sering jadi penghambat inisiasi dan kreativitas. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya tetap ada payung-payung ya, tetap pasti pimpinan pasti punya payung, punya landasan, punya arahan di depan, harus mengikuti caranya. Ya, tapi sebagai pimpinan yang baik biasanya dia membuka jalan. Tidak semua apa yang pimpinan tahu itu kita tidak tahu. Kemudian kita harus ikutin. Ya, jadi ya silahkan, walaupun dia punya payung landasan hukum, landasan berpikir ya, landasan berbicara, tapi kita juga punya kebebasan seharusnya. Kita berani saja berbicara, Pak, menurut saya seperti ini, tapi berbicara dengan elegan ya, berbicara dengan komunikasi yang santun, yang sopan, dan yang terarah, dan supaya lebih diterima begitu. Kalau pemimpin yang baik dia open minded, dia menerima. Oke, arahan atau insight dari Pak Sandi Ferry ini bagus sekali, kita boleh coba ya. Gagal tidak masalah, kita coba dulu begitu. Nah, itu yang bagus, itu yang baik. Dan kalau mungkin yang disampaikan dalam dunia kerja sekarang yang top down itu lebih kepada role model ya. Dia mau supaya pekerja-pekerjanya itu mengikuti cara berpikirnya dia ya, mengikuti cara analisa perencanaan dia begitu. Tapi mungkin berpikirnya cuma sebatas misalnya A sampai K saja. Tapi kalau kita yang lain bisa A sampai O, A sampai Z, mungkin sampai yang lebih banyak, silahkan berargumentasi saja. Tapi kembali lagi berargumentasi dengan santun ya, dengan sopan begitu. Semoga terjawab ya pertanyaan terakhir Pak Sandi Ferry. Thank you. Oke, luar biasa banget ya. Terima kasih banyak nih Pak Arli atas jawaban-jawabannya. Nah, walaupun memang tidak semua pertanyaan-pertanyaan, ada 100 lebih nih yang nggak mungkin dong kita mau jawab semuanya, bisa sampai besok nih webinar, nggak mungkin ya. Tapi semua pertanyaan-pertanyaan tadi itu sudah dikumpulkan yang sekiranya tuh tadi belum dipaparkan oleh Pak Arli pada saat pemaparan materi. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah bertanya, dan terima kasih juga untuk jawaban dari Pak Arli yang sangat amat luar biasa. Dan mungkin untuk di akhir acara kita bisa sesi foto bareng dulu kali ya Pak, Bisa, berdua. bisa. Oke, aku screenshot ya Pak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Pak Arli. Mungkin Pak Arli bisa meninggalkan ruangan duluan karena sesi pemaparan materi dan juga sesi Q&A sudah selesai. Baik, terima kasih banyak ya atas teman-teman semua, teman-teman yang hadir ini 500 orang ya. Terima kasih sudah hadir menyempatkan waktu. Semoga apa yang kita bahas hari ini semoga menjadi bekal bagi teman-teman ke depan ya. Jaga kesehatan terus ya. Sampaikan salam buat keluarga di rumah masing-masing. Terima kasih buat panitia Bincang Pintar. Thank you so much ya. Terima kasih Mbak Bianca. Saya izin duluan ya. Oke, terima kasih banyak Pak Arli sekali lagi. Nah, buat teman-teman semua yang sudah tidak sabar untuk mendapatkan sertifikat, aku akan kirim link sertifikatnya ke kolom chat ya. Sebentar. Oke, nah untuk mendapatkan sertifikat, teman-teman bisa langsung aja klik link yang akan aku kirim di kolom chat. Tapi teman-teman juga bisa scan aja barcode yang udah aku share screen di layar. Nah, tapi perlu diingat juga buat teman-teman semua, memang karena partisipan pintarnya itu akhir-akhir ini meningkat, jadi yang isi link sertifikat itu banyak banget. Jadi buat teman-teman semua yang sekiranya belum mendapatkan sertifikat 1 kali 24 jam, teman-teman bisa langsung aja isi formnya lagi, karena takutnya ada terjadi error di link kita. Jadi buat teman-teman yang belum mendapatkan sertifikat 1 kali 24 jam atau yang sertifikatnya error tidak bisa dibuka, teman-teman bisa langsung aja isi lagi di link yang sama untuk bisa mendapatkan sertifikatnya ya buat teman-teman semua. Nah, aku udah kirim juga di kolom chat, jadi teman-teman kalau mau langsung
eee, kirim kalau misalnya mau langsung isi, bisa langsung isi aja sekarang ya. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman pada isi sertifikat, aku mau umumin ke teman-teman semua siapa sih pemenang hadiah Rp50.000 karena sudah memberikan pertanyaan menarik kepada pintarnya. Nah, untuk pemenang pertama itu ada dari Kak Zandi Ferry. Selamat Kak Zandi. Lalu yang kedua ada dari Kak Inggar. Jadi selamat kepada Kak Zandi dan Kak Inggar. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada pintarnya. Nah, buat teman-teman semua yang belum eee, berkesempatan untuk mendapatkan hadiah GoPay sebesar Rp50.000, jangan sedih, jangan putus asa, jangan berkecil hati karena webinar pintarnya akan ada di setiap minggunya, di hari Rabu dan Sabtu. Tapi itu fleksibel ya, hari ini kan hari Jumat. Jadi buat tahu kapan jadwal webinar selanjutnya, teman-teman bisa langsung aja download aplikasi pintarnya dan cek Instagram pintarnya. Atau yang belum berkesempatan untuk mendapatkan hadiah Rp50.000, teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan hadiah GoPay sebesar Rp25.000 kalau teman-teman dari tadi itu screenshot webinar ini dan share ke Instastory lalu tag pintarnya dan tag 3 teman-teman. Nah, nanti dari semua instastory yang masuk, kita akan pilih 2 yang paling menarik untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp25.000. Nah, mungkin sebelum teman-teman pada keluar dari Zoom meeting nih, aku mau nanya dulu di sini teman-teman ada nggak yang suka K-pop? Mungkin kalau suka K-pop bisa klik 1, ayo buat teman-teman semua yang suka K-pop atau drama Korea, atau yang berhubungan dengan Korea mungkin webtoon ya. Wah, banyak banget ya, satu-satu. Wah, luar biasa banget nih pada suka Korea ya. Nah, buat teman-teman semua yang suka Korea tapi, kok kayaknya pas nonton drama atau nonton idol-idol ngomong itu kayak agak pusing gitu nih, bahasanya susah banget ya bahasa Korea. Nah, pas banget teman-teman bisa ikut kelas, belajar, bahasa Korea bersama Cakap. Jadi dengan ikut webinar pintarnya ini, teman-teman bisa mendapatkan voucher kelas gratis belajar bahasa Korea selama 3 bulan bersama Cakap Korean Club. Nah, jadi teman-teman tuh ikut webinar ini tuh dapat banyak banget manfaat ya dari mendapatkan ilmu, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan kode voucher untuk bisa belajar bahasa Korea bersama Cakap selama 3 bulan gratis. Nah, buat teman-teman semua yang suka K-pop, suka drama Korea, atau suka segala yang serba-serbi Korea nih, teman-teman bisa langsung aja daftar belajar bahasa Korea secara gratis bersama Cakap dengan menggunakan voucher yang udah aku kirim di kolom chat. Nah, buat teman-teman semua yang takut ketinggalan mungkin bisa di-copy dulu atau di-screenshot dulu ini kolom chatnya biar teman-teman bisa ikutan kelasnya. Nah, ini hanya akan di-share di webinar pintarnya aja ya. Jadi kalau misalnya webinar ini berakhir, ini tidak akan di-share dimanapun. Jadi buat teman-teman semua yang mau belajar bahasa Korea, ayo langsung aja daftar ke Cakap Korean Club. Oke. Nah, buat teman-teman semua yang sudah mengisi link sertifikat dan aku juga mau nanya lagi nih buat teman-teman semua yang ikut, yang tinggal di Jabodetabek dan sekiranya besok itu gabut gak ada kerjaan, teman-teman bisa ikut aja di, komunitas pintarnya, komunitas futsal pintarnya. Nah, karena melalui komunitas ini teman-teman gak hanya bisa, mmm berbagi ilmu atau memperluas koneksi, tapi teman-teman juga bisa have fun bareng nih. Jadi udahlah teman-teman have fun, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat lainnya, yaitu bisa saling sharing seputar melamar kerja atau seputar pekerjaan. Jadi ini pasti bakal berguna banget buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Jabodetabek, yang mau ikut komunitas pintarnya bisa langsung aja klik link yang udah aku pasang di layar ya teman-teman semua. Nah, sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah hadir di webinar hari ini. Mohon maaf jika webinar pintarnya masih ada kekurangan, semoga di webinar selanjutnya kita bisa improve lagi dan bisa menjadi webinar favorit teman-teman. Terima kasih banyak, saya Bianca, undur diri, bye-bye, sampai berjumpa di webinar selanjutnya teman-teman.